Halo, selamat datang di channel tutorial. Pada kesempatan kali ini teman-teman, video ini hadir untuk teman-teman pemula yang baru aja mau menggunakan Excel ya. Jadi kalau kalian baru pertama kali gunakan Excel, pasti kalian masih bingung apa itu Excel, gimana cara gunainnya, apa aja fitur-fiturnya, gimana cara bukanya. Nah, kalau kalian punya kebutuhan itu, kalian bisa simak video ini sampai selesai ya. Di video ini kita akan belajar Excel dari awal sampai kalian bisa mahir. Oke, langsung saja yuk kita simak videonya ya. Nah, di sini saya sudah buka untuk Excel ya. Misalnya kalian buka di komputer atau laptop kalian. Jadi di sini yang saya bicarakan adalah Excel di komputer atau laptop, bukan di HP Android ya. Jadi setelah kalian klik 2 kali di Excelnya, nanti biasanya tampilannya akan seperti ini ya. Nah, saya menggunakan Excel 2016. Jadi mungkin tampilannya seperti ini kurang lebih. Nah, kalau kalian gunakan versi Excel lainnya, mungkin Excel 2013, 2003, 2010, 2017, 2020 dan lain sebagainya, mungkin tampilannya sedikit berbeda ya. Tapi pasti ada beberapa template yang bisa kalian temui di awal saat kalian buka Excel. Jadi nanti ada template nih beberapa yang bisa kalian pilih untuk kalian gunakan. Mungkin ada template untuk laporan, untuk bikin daily routine atau yang lainnya ya. Nah, karena kita mau belajar Excel dari nol atau dari awal, kita di sini pilih yang template blank workbook atau halaman kosong ya, lembar kerja kosong. Kita tinggal pilih aja dengan cara klik. Nah, nanti secara otomatis ini lembar kerja kosong bakal ditampilkan ya. Ini adalah lembar kerja Excel untuk versi Excel 2016. Oke, nah ini kita zoom in dulu tampilannya supaya nggak terlalu kecil ya. Di sini ada fitur yang namanya zoom in dan zoom out. Zoom in untuk memperbesar seperti ini, sedangkan zoom out untuk memperkecil seperti ini. Jadi kalian bisa atur besar kecil ukuran tampilannya ya. Nah, nanti kalau kalian perbesar, ini tampilannya kotak-kotaknya bakal ikut memperbesar seperti itu. Oke, dalam video ini kita akan bahas dasarnya mulai dari fitur apa aja yang ada di Excel, kemudian gimana cara pakai Excel, atau definisi atau istilah-istilah di Excel. Misalnya mungkin kalian pernah dengar baris Excel, kolom Excel, lalu ada cell, ada lagi ranks, itu apa aja sih, itu apa maksudnya. Nah, kalian bisa simak ya video ini ya. Nah, pertama-tama yang akan kita bahas adalah beberapa fitur utama di Excel. Kalian bisa perhatikan di bagian atas sini, ini ada menu ya yang namanya File, Home, Insert, Pack Layout, Formula, Data, Review, dan View. Jadi ini adalah 8 tab menu di Excel yang paling dasar ya, yang paling utama yang perlu kalian tahu. Dimana di setiap tab menu ini kalian bisa temui berbagai macam fitur atau tools yang bisa digunakan untuk mengolah data di Excel. Nah, di masing-masing tab menu ini kalian perhatikan di sini ada deretan, ini namanya adalah ribbon ya. Ini namanya adalah ribbon. Dimana di ribbon ini ada beberapa grup, mulai dari grup clipboard, font, alignment, number, style, cell, dan editing. Ini adalah grup-grup yang ada di bagian tab menu home. Sedangkan untuk menu insert itu beda lagi. Ada di sini table, illustration, add-in, chart, spotlight, filter, link, teks, simbol, dan lain sebagainya ya. Begitu juga dengan tab menu pack layout, formula, data, review, view. Jadi mereka masing-masing punya tools atau fitur yang beda-beda sesuai dengan kategorinya ya. Jadi kita nanti bisa bahas satu persatu, tapi pelan-pelan aja ya, kita bahas yang lain dulu yang paling penting. Nah, yang paling penting adalah kalian perlu kenal juga istilah-istilah yang ada di Excel. Jadi misalnya mungkin kalian bingung mana nih yang namanya kolom atau baris di Excel. Nah, kolom itu adalah deretan sel dari atas sampai bawah ya. Jadi ini adalah kolom A, kolom B, sampai dengan kalau kita geser ke samping lembar kerjanya, ini nggak cuma sampai Z ya, nanti bakal dilanjutkan ada AA, AB, AC, dan seterusnya seperti itu. Jadi kolom itu yang
vertikal ya atau ke bawah, dan dia selalu diikuti dengan huruf. Jadi kolom A, kolom B, kolom C, kolom D seperti itu. Nah, nama lain dari kolom adalah kolum. Kolum ya dalam bahasa Inggris. Sedangkan untuk baris kebalikan dari kolum. Kalau kolum kan ini ke bawah, sedangkan baris itu ke samping di sini. Jadi bentuknya horizontal mendatar seperti ini. Ini namanya baris. Nah, berbeda dengan kolom tadi. Kalau kolom kan diikuti dengan huruf, sedangkan baris diikuti dengan angka. Jadi baris pertama, kedua, ketiga, keempat. Nah, kata lain dari baris adalah row ya dalam bahasa Inggris. Jadi sewaktu menggunakan fitur-fitur yang lainnya di tab menu di atas tadi, kalian mungkin akan mendapati istilah seperti row dan kolom. Jadi row itu adalah baris maksudnya, sedangkan kolom adalah kolom. Seperti itu ya. Nah, berikutnya ada lagi istilah namanya sel. Kalau sel ini adalah ini nih yang jadi bagian di tengah sini nih, yang ada garis kotak-kotak ini namanya adalah sel ya. Oke, ini sel. Kemudian kalau kalian blok seperti ini kan terdiri dari beberapa sel ya. Nah, beberapa sel ini dinamakan dengan ranks. Ranks ya. Jadi ranks itu adalah kumpulan dari beberapa sel seperti itu. Lalu di bagian bawah sini kalian bisa temui ada yang namanya sheet 1. Sheet 1 ini maksudnya adalah lembar kerja 1. Jadi dalam satu file Excel kalian bisa mengolah data lebih dari satu lembar kerja ya. Ini kan lembar kerja 1, sheet 1. Kalau kalian klik yang bagian tambah ini untuk menambah lembar kerja baru. Jadi ada sheet 2, sheet 3 dan seterusnya. Nah, menarik di sini, sheetnya ini atau lembar kerjanya bisa kalian kasih nama dengan cara kalian arahkan pointernya ke sheetnya, lalu klik kanan dan pilih rename. Jadi kalian bisa ubah namanya, misalnya di sini jadi lembar kerja 1 ya. Klik di sembarang tempat, maka udah jadi nama dari lembar kerjanya sudah berubah. Jadi seperti itu. Mudah banget ya. Nah, fitur lain yang perlu kalian ketahui di Excel adalah di sini kalian sudah tahu ya, tadi kita sudah gunakan ini untuk geser ke samping kiri dan kanan. Nah, ini untuk geser ke atas dan ke bawah ya, seperti itu. Lalu kalau kita lihat di bagian pojok atas sebelah kanan kita, ini ada untuk close ya yang tandanya X, kemudian ada tanda ini adalah untuk restore ya atau memperkecil tampilannya, jadi nggak full seperti ini, kalian mau restore pakai ini. Lalu di sampingnya ada minimize, ini untuk sembunyikan ya, sembunyikan Excel, jadi dia bakal tertutup kalau kalian klik minimize. Lalu kalau kalian mau buka tinggal klik lagi di bagian bawah sini seperti itu. Oke, di bagian pojok kiri atas di sini ada untuk save ya. Di sini ada untuk save. Kalau kalian arahkan pointernya ada tulisannya muncul nih, save, Ctrl S. Itu maksudnya adalah untuk menyimpan data atau lembar kerjanya. Nah, nanti kita akan lebih lanjut membahas soal cara menyimpan lembar kerja di Excel juga ya. Oke, setelah mengenal beberapa fitur dan juga istilah di Excel, nah sekarang saya mau kasih contoh untuk cara menggunakan Excel. Misalnya di sini kita mau buat contoh data berupa stok ya. Misalnya ini adalah untuk data laporan stok. Kita mulai dari judulnya, mungkin kita bisa langsung tuliskan. Kalian arahkan aja selnya di sini. Misalnya arahkan seperti ini ya, kalian klik di selnya. Lalu kalian tuliskan judulnya. Misalnya di sini adalah judulnya stok buah toko Feli seperti ini ya. Nah, lalu kalian bisa arahkan ke sel berikutnya. Kita tulis lagi di sini nama produk. Nah, untuk beralih ke sel berikutnya, kalian bisa arahkan pakai pointer dengan klik seperti ini, atau kalian bisa tekan tanda panah ke samping kiri, kanan, atas, bawah di keyboard kalian ya. Seperti ini, saya pakai di keyboard tanda panah ke kanan, maka secara otomatis dia bakal berpindah. Kita tulis lagi di sini jumlah stok. Lalu tanda panah ke kanan, kita tulis lagi di sini harga per kilo misalnya ya. Oke. Nah, kalau kalian perhatikan di sini karena tulisannya kepanjangan ya atau terlalu banyak, jadi ini tertutup karena tidak sesuai dengan ukuran kolomnya. Kalian gak usah khawatir, kalian bisa tempatkan pointernya ini di bagian
atas di sini di bagian kolomnya ya, lalu arahkan ke bagian garisnya. Nanti pointernya akan berubah ya simbolnya, seperti ada tanda tambah. Ini bisa kalian geser, kalian klik aja, klik kiri di mouse dan tahan, kemudian kalian geser sesuai dengan kebutuhan seperti ini ya, seperti ini, dan seperti ini. Jadi mudah sekali ya. Nah, tidak hanya kolom, kalian juga bisa memperbesar dan memperkecil di bagian barisnya. Jadi sama seperti tadi, kalian tinggal arahkan pointernya ke bagian barisnya seperti ini, ke bagian garisnya ya. Setelah simbolnya berubah, simbol pointernya ini, kalian tinggal klik kiri dan tahan, lalu arahkan seberapa besar kalian mau memperbesar atau mau memperkecilnya. Seperti itu. Nah, kita bisa tuliskan datanya nih sebagai contoh di sini ya. Nah, kita juga bisa berpindah langsung ke sel berikutnya dengan tekan tombol enter, maka dia otomatis akan berlanjut ke bawah ya, sel yang ada di bawahnya. Enter, enter, enter. Nah, misalnya nih, kalian mau tulis di sini, tapi sudah terlanjur di atasnya tuh salah ya, ada salah penulisan. Gimana cara editnya? Kalian tinggal arahkan ke selnya, lalu untuk edit, kalian bisa klik 2 kali ya. Jadi nanti bakal muncul ini ada garis kedip. Itu maksudnya kita bisa edit di sini. Kita bisa tekan backspace atau delete, lalu kita betulin atau kita perbaiki dan enter. Udah deh jadi seperti itu. Jadi sebenarnya mudah sekali untuk mengoperasikan Excel ya. Oke, lebih lanjut lagi nanti kita akan membahas lebih banyak tentang berbagai fitur atau tools di bagian tab menu home, insert yang bisa kita gunakan untuk mengolah data ini ya. Mungkin kita bisa buat table nanti atau memperbesar hurufnya, memperkecil dan lain sebagainya. Jadi kalian bisa simak video selanjutnya dari channel ini ya. Oke. Sampai sini kita sudah sama-sama belajar Excel dari awal, dari yang paling dasar ya. Jadi kalian jangan sampai ketinggalan untuk tonton episode berikutnya. Oleh sebab itu jangan lupa subscribe dan like. Kalau kalian ada pertanyaan, kalian juga bisa tinggalkan di kolom komentar. Oke, terima kasih dan sampai jumpa lagi.